Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Nisa dari Istimewa Kampus Bekasi. Saya kelas BC2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian MSDM, tentang tujuan MSDM dan fungsi MSDM. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada tujuan-tujuan MSDM, yaitu yang pertama ada tujuan organisasional, yang kedua ada tujuan fungsional, yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan, yang keempat ada tujuan personal. Nah, untuk yang pertama, tujuan organisasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Yang kedua, Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal terkait dengan pengelolaan SDM. Yang kedua, ada tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dengan tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Terus ada yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan organisasi. Terus ada tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan memotivasi jika tidak dimiliki, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Terus ada fungsi MSDM. Yang pertama itu penyediaan staf, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga kompensasi, yang keempat ada keselamatan dan kesehatan, yang kelima ada hubungan karyawan dengan perburuhan. Nah, yang pertama itu penyediaan staf, merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tetap dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan dan seleksi. Terus yang kedua ada pengembangan SDM, adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kerja. Yang ketiga ada kompensasi, yaitu mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Yang keempat ada kesehatan dan keselamatan, yaitu yang pertama keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas yang penting
karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik dan akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.